Nagtatawanan ka sa sabihang, babae ka lang. Kinang, simula nang pinasok ko ang mundo ng sugar daddy. Kemiskinan, itulah yang dia rasakan hingga dia memutuskan untuk memilih jalan ini. Namanya Jen. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang manis. Saat itu dia terbangun di pagi hari. Dia tahu dirinya terlambat. Dia buru-buru untuk mandi. Namun saat dia mandi, suaminya yang pemabuk dan penjudi baru pulang. Peter yang mabuk langsung masuk ke kamar dan mengambil semua uang yang ada di dompet Jen tanpa pamit. Mickey sang putra terbangun oleh ayahnya. Peter lalu memberi selembar uang tutup mulut pada Mickey. Mickey nampak senang mendapat uang. Setelah itu Peter ke kamar mandi. Di sana dia meminta jatah pada Jen. Awalnya Jen menolak dengan alasan akan terlambat. Namun Peter memaksa. Apa boleh buat, lama-kelamaan Jen juga hanyut dalam dekapan Peter. Setelah mereka selesai, Jen langsung keluar dan bersiap untuk kerja. Dia juga menyiapkan Mickey untuk sekolah. Setelah itu mereka berdua berangkat bersama. Apapun akan Jen lakukan untuk kebahagiaan Mickey. Di tempat lain, Rika, sahabat Jen, memiliki kehidupan yang jauh di atas dari Jen. Dia hidup dalam kemewahan. Hari-harinya dipenuhi dengan uang yang berlimpah. Dia juga memiliki kekasih yang kaya raya. Rika adalah seorang bayi gula yang harus selalu siap melayani dedinya, kapanpun itu, meski dia tidak mood. Itulah pekerjaan Rika. Sementara pekerjaan Jen adalah pelayan di toko perhiasan. Nampak bos Jen menyukainya. Terlihat dari cara pria itu memandang Jen saat sedang bekerja. Alam mo namang pamilya na tayo dito, di ba? Hari itu Rika datang mengunjungi Jen. Jen sangat senang kedatangan sahabatnya. Rika membeli beberapa perhiasan yang lumayan mahal di toko tempat Jen bekerja. Rika juga meminta Jen untuk bekerja di perusahaan kekasihnya agar kehidupan Jen bisa meningkat karena penghasilan di sana jauh lebih besar dari kerja di tempat ini. Jen berkata akan mempertimbangkannya. Setelah selesai, Rika pamit pada Jen sembari mengucapkan selamat ulang tahun pada Mickey. Hari itu Jen harus lembur karena pekerjaannya menumpuk. Malam itu Pak Bos dengan ramah memberikan hadiah untuk Mickey yang akan berulang tahun. Tentu saja Jen sangat bahagia tanpa rasa curiga apa-apa dengan niat bosnya. Saat itu Jen meminta komisinya lebih awal untuk ulang tahun Mickey. Bosnya lalu mengajak Jen untuk ke ruangannya. Di sana dia memberikan komisi Jen. Karena senang Jen berterima kasih pada bosnya, dia pun menerima pelukan dari Pak Bos. Namun Pak Bos mengartikan lain. Dia mencoba melecehkan Jen. Dengan sigap Jen memberontak, lalu dia segera meninggalkan tempat itu. Jen sangat rapuh dan sedih. Namun saat dia menelpon Peter untuk minta dijemput, Peter menolak dengan alasan dia menjaga Mickey. Padahal dia tengah berjudi online dan mabuk. Lagi-lagi Jen kecewa. Dia lalu meminta Rika untuk menjemputnya. Tak lama kemudian Rika datang dan membawa Jen ke tempatnya. Hindi ka nagpayad, balato ka sa akin pag nanalo ko. Bilang, allergy? Wala ka namang allergy. Sa malang paramdam. Di sana Jen kagum dengan apa yang dimiliki oleh Rika. Kemewahan yang membahagiakan, barang-barang dan perhiasan mahal. Saat itu Rika mengajak Jen untuk ke lantai atas. Di sanalah usaha kekasihnya. Dia mendandani Jen dengan cantik. Jen terlihat senang dan lupa kejadian tadi. Mereka bersenang-senang di klub malam itu. Di sana Rika terus membujuk Jen untuk bekerja sebagai bayi gula. Jen masih meminta waktu untuk berpikir. Setelah itu mereka kembali bersenang-senang. Rika juga membuat Jen melayang dan merasakan hal baru dengan sentuhan-sentuhan yang dia berikan. Malam itu Jen melayang dan menyukai hal baru itu. I had fun tonight, Jen. Setelah bersenang-senang, Rika lalu mengantar Jen pulang. Rika melihat ada kesedihan di wajah Jen. Dia meminta penjelasan, namun Jen tidak berkata apa-apa. Tapi karena Rika mendesak, Jen akhirnya berkata kalau tadi dia dipecat oleh bosnya karena menolak bosnya yang ingin melecehkannya. Mendengar itu, Rika menenangkan Jen dan berkata lupakanlah dan semua akan baik-baik saja.
Saat sudah di rumah, Jane marah pada Peter yang hanya bermain ponsel, namun tidak dengan pria itu. Dia tanpa bersalah menahan tubuh Jane dan meminta Jane melayaninya. Jane yang masih mengingat apa yang tadi dilakukan Rika padanya nampak bersemangat. Sementara Rika juga terus mengingat Jane. Setelah selesai, Peter berterima kasih pada Jane yang mau melayaninya dengan hebat. Peter juga senang karena Jane memberinya uang dengan alasan untuk memperbaiki motor. Namun hal buruk terjadi pada Mickey. Badannya panas dan tak sadarkan diri. Jane dan Peter lalu segera membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata Mickey mengidap leukemia dan harus terus menjalani kemoterapi. Jane dan Peter sedih karena tak tahu harus mendapat uang dari mana. Apalagi saat itu Jane baru saja dipecat dari tempat kerjanya. Ditambah lagi, Peter didatangi oleh 2 preman saat mereka tengah dalam kebingungan. Kedua preman itu meminta Peter segera melunasi hutangnya. Mereka juga mengancam akan menghabisi keluarga Peter jika hutang itu tak segera lunas. Tentulah Jane sangat takut mendengar ancaman itu. Dengan ragu-ragu Peter berkata tak usah khawatir. Dia akan berusaha mencari uang untuk melunasi hutangnya. Keesokan harinya, Peter dan Jane menyamar menjadi perampok. Jane yang akan melakukan aksinya itu. Dia ke tempatnya bekerja dan menodong Pak Bos dengan pistol mainan. Namun Pak Bos menyadari itu bukan perampok asli melainkan Jane. Dengan cepat dia menarik pistol itu dan mencoba untuk melecehkan Jane lagi. Sementara di luar, Peter kabur meninggalkan Jane karena dia melihat polisi berjalan ke arahnya. Saat Jane terlepas dari Pak Bos, pria itu berteriak bahwa ada perampok. Tentulah polisi yang ada di luar segera ke toko itu dan meminta Jane untuk angkat tangan. Setelah itu Jane meminta untuk dibebaskan karena dia hanya ingin mengambil gaji dan komisi yang belum dibayar oleh Pak Bos. Di sana ada istri Pak Bos dan Rika. Rika berkata periksa CCTV agar kebenaran terungkap. Istri Pak Bos lalu memeriksa rekaman CCTV. Dia mendapati bukti bahwa suaminya telah melecehkan Jane. Dia marah dan meninggalkan tempat itu, sementara Jane terbebas dari semua tuduhan. Rika menenangkan Jane yang sangat ketakutan. Dia juga meminta Jane untuk meninggalkan Peter yang kabur saat darurat. Rika kembali meminta Jane untuk bekerja di tempat kekasihnya. Dengan begitu Jane bisa mengumpulkan uang untuk biaya rumah sakit Mickey. Tanpa berpikir panjang, Jane mau bekerja di klub itu, hanya untuk kesehatan dan kesembuhan Mickey. Rika memperkenalkan Jane pada kekasihnya, Carlos. Di sana Carlos menjelaskan aturan main di tempatnya. Nampak Jane paham apa yang Carlos maksud dan dia setuju untuk mulai bekerja di sana. Keesokan harinya, dia memberitahu Peter bahwa kini dia telah mendapat pekerjaan baru. Namun waktu kerjanya di malam hari. Peter nampak tak masalah dan mengizinkan istrinya bekerja, sementara dia yang akan merawat anak. Jane senang dengan kesepakatan itu. Jane mulai bekerja. Nampak canggung, itu hal yang pasti. Rika memperkenalkan Jane pada orang-orang di sana agar Jane tak kaku. Setelah itu seorang pria tua datang. Dia akan menjadi daddy untuk Jane. Rika memperkenalkan keduanya dan meminta mereka mengobrol berdua. Namun saat daddy mengajak Jane untuk enak mantap, Jane kaget dan langsung berdiri. Dia menghampiri Rika dan komplain karena itu tidak sesuai dengan yang Rika jelaskan padanya. Dengan marah dia hendak pulang. Namun saat di depan lift, dia melihat 2 gadis yang tadi berkenalan dengannya sedang beraksi. Dan banyak uang yang dihamburkan di sekitar gadis-gadis itu. Jane memutar badannya dan kembali pada Rika. Dia berkata, dia butuh uang untuk Mickey dan akan menerima daddy itu. Setelah itu, Jane dan dedinya pergi untuk enak mantap. Di sana Jane melayani Daddy dengan profesional dan keren, hingga bapak tua itu tak berkutik. Hari-hari Jane terus melayani dedinya, dan dia semakin banyak mendapatkan uang. Namun saat dia ke rumah sakit, pihak administrasi berkata biaya pengobatan Mickey belum terbayarkan. Jane sangat kecewa pada Peter yang memakai uang untuk pengobatan putra mereka. Jane meminta tolong agar Mickey bisa tinggal di rumah Rika. Bagi Rika itu tak masalah. Jane juga datang ke rumahnya untuk mengambil barang-barang Mickey. Namun Peter tak ingin Jane meninggalkannya. Dia menahan Jane untuk tidak kemana-mana. Peter juga menganiaya Jane dengan brutal. Untung Rika mendengar teriakan Jane yang kesakitan. Dia selalu segera masuk ke rumah dan menghajar batu kepala Peter.
Peter seketika pingsan. Rika segera membawa Jane yang tak sadarkan diri. Saat Jane sadar di rumah sakit, Rika memberitahunya kalau Peter telah tiada karena dia diserang oleh geng motor setelah mereka pergi. Meski marah, Jane sedih harus kehilangan ayah dari anaknya. Rika terus menenangkan Jane sembari berkata, "Bertahanlah untuk Mickey." Hari berikutnya, Jane dan Mickey hidup layak di rumah yang dibeli Jane. Mickey sangat senang bisa punya mainan yang banyak. Meski begitu dia masih ingat pada ayahnya yang tak ada lagi bersamanya. Jane hanya bisa menenangkan putranya sembari berkata, "Masih ada ibu yang selalu ada untukmu." Nampak Mickey bisa kembali tenang. Saat di klub, Jane yang sedang menelpon langsung duduk di meja seorang pria. Pria itu Eric. Mereka lantas berkenalan. Jane mencoba merayu Eric sembari berkata, semua bisa dia lakukan untuk pria itu asal ada bayaran yang pantas. Eric hanya tersenyum manis. Tak lama Rika datang untuk menjemput Jane. Dia juga sempat berkenalan pada Eric. Nampak Jane ada hati pada Eric dan begitu sebaliknya. Kini Jane semakin profesional. Dia semakin lincah menghasilkan uang yang banyak. Itu semua karena Mickey yang harus menjalani operasi untuk penyakitnya. Dokter berkata operasi itu harus segera dilakukan agar semua tidak menyesal dan ini demi kesembuhan Mickey. Sempat ada frustasi pada diri Jane, namun Rika selalu ada untuk menguatkan sahabatnya. Rika berjanji akan membantu apapun untuk kesembuhan Mickey. Jane senang mendengar itu. Setelah itu mereka berdua kembali melakukan hal yang luar biasa. Itu membuat mereka berdua rileks dan melupakan sejenak beban hidup. Jane menenangkan Mickey yang bermimpi tentang ayahnya. Terlihat jelas Mickey sangat merindukan ayahnya. Jane tetap berusaha membuat anaknya tenang. Jane terus bekerja keras untuk mendapat uang yang lebih banyak. Tak masalah baginya untuk menggonta-ganti Daddy, asal bayarannya pas. Saat dia tengah selesai melayani dedinya, dia melihat seorang wanita yang merasa tidak nyaman dengan para pria yang mengganggunya. Dia lalu mendekati wanita itu sembari meminta dengan halus agar pria itu memberi privasi untuk mereka berdua. Setelah keadaan aman, Lucy berterima kasih pada Jane. Lucy berkata dia ada di tempat itu karena sedang menunggu suaminya. Mereka sempat berkenalan dan saling tukar nomor ponsel. Tak lama dari itu, suami Lucy datang. Jane kaget melihat pria yang rupanya adalah Eric. Eric juga canggung bertemu Jane di depan istrinya. Saat Lucy pamit ke toilet, Jane memaki Eric yang telah bohong tentang istrinya yang sudah meninggal. Eric berkata ada hal lain yang tak kamu ketahui mengapa aku berbohong. Perdebatan itu tak lama karena Lucy keburu datang. Lucy bertanya ada masalah? Jane berkata tentu tidak. Saat Jane pamit pergi, Lucy mengajaknya untuk berbincang di kamarnya. Dengan sedikit terpaksa, Jane mau ikut bersama Lucy. Di kamar, Lucy meminta tolong pada Jane untuk memberikan hadiah pada suaminya. Karena penyakit Lucy semakin parah, dia berharap bisa memberikan kado spesial sebelum dia pergi untuk selamanya. Jane setuju dengan permintaan Lucy. Mereka berdua lalu memberikan kado spesial pada Eric, yang mungkin saja tak akan pernah mereka bertiga lupakan. Setelah itu, Eric menahan Jane yang hendak pulang. Di sana dia memberitahu Jane untuk meninggalkan klub tempatnya bekerja karena dia adalah FBI yang akan menangkap Carlos dan semua antek-anteknya. Eric tak ingin Jane ikut tertangkap karena Jane adalah orang yang baik. Setidaknya itu menurut Eric. Keesokan harinya, Jane memberitahu Rika tentang apa yang dikatakan oleh Eric. Rika hanya meminta Jane untuk tenang dan tetap bekerja, karena semua akan baik-baik saja. Setelah mendengar semua cerita Jane tentang misi Eric, Rika buru-buru pamit karena ada urusan penting. Saat malam, Eric yang tengah berolahraga dihadang beberapa orang. Dia dipaksa naik ke atas mobil, entah dia akan dibawa kemana. Pagi harinya, Jane mendapat telepon dari Lucy kalau Eric tak mengangkat teleponnya sejak kemarin.
Lucy minta tolong Jen mencari keberadaan Eric karena dia sudah ada di Amerika dan tak bisa mencari langsung suaminya. Jen tahu di mana Eric. Dia lalu mengendap-endap masuk ke kamar Rika dan benar di sana dia mendengar Rika berbicara pada kekasihnya untuk menghabisi Eric saja di kamar mandi. Jen lalu ke toilet dan benar Eric ada di sana. Dia meminjam HP Jen untuk menelpon polisi. Sementara Rika dan Carlos tengah bersiap-siap untuk meninggalkan kota. Polisi dengan sigap datang ke klub itu. Sementara Eric berusaha untuk menahan Carlos agar tidak lolos. Klub sudah dikepung oleh polisi dan semua yang ada di sana akan diproses. Eric yang sudah melumpuhkan anak buah Carlos segera mengambil senjata dan keluar mencari Carlos. Eric menembak Carlos tepat di jantungnya. Setelah itu dia akan menembak Rika. Rika dengan pistol di tangannya akan menembak Eric. Dengan cepat Jen menghalangi Rika, namun peluru sudah lepas dan mengenai lengan Eric. Dengan sedih, Jen meminta Rika untuk melepas senjatanya, karena Rika bukanlah seorang penjahat bagi Jen. Karena luluh, Rika mengikuti apa yang Jen katakan. Namun tak disangka, Eric menembak Rika, yang membuat wanita itu tewas di tempat. Sebelumnya, Rika sempat meminta maaf pada Jen yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis itu. Eric yang tengah kesakitan masih bisa berdiri. Dia meminta Jen untuk segera pergi dan membawa semua uang Carlos. Karena jika tidak, Jen juga akan tertangkap oleh polisi. Dengan hati yang sedih, terpaksa Jen pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan Rika dan Eric. Dia juga membawa Mickey untuk menjauh dari tempat itu. Setahun kemudian, Mickey sudah sembuh dari penyakitnya. Jen juga menikmati hidupnya yang tenang. Hari itu ulang tahun Mickey. Dia berlari ke ibunya sembari berkata, "Ada seorang yang mencari." Jen segera beranjak dan mencari tahu siapa yang datang. Rupanya itu Eric. Dia datang menemui Jen atas permintaan terakhir almarhumah istrinya. Keduanya terlihat sangat bahagia bertemu kembali setelah kejadian yang mengerikan itu. Let's think